Salam Philadelphia, puji Tuhan. Sekalipun pagi hari ini kita tidak berjumpa secara langsung, namun saya yakin bahwa Tuhan ada di hati kita masing-masing. Dan pagi hari ini melalui editan ini atau melalui siaran rekaman ini, kita tetap mengarahkan hati kita untuk berbakti kepada Tuhan. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Yesus, pujian bagimu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman itu sendiri. Dan biarlah firman yang hidup yang sekarang kami butuhkan untuk menjadi remah, menjadi iman, menjadi kekuatan buat kami sekalian. Dan kami boleh nikmati kebaikan kemurahan Tuhan, kasih anugerah Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami terimakan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, kita baca firman adalah Yesus sendiri. Dan di dalam ini pada permulaannya, sewaktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan dikatakan di sini Dia adalah firman. Jadi dalam masa kekekalan itu, firman itu menjadikan segalanya. Firman itu memberikan segalanya jaminan buat kita. Jadi apabila kita mengambil satu ayat atau beberapa ayat yang ada di dalam kitab Mazmur yang sekarang ini sepertinya amat memberkati kita dalam masa-masa di mana merebak virus corona ini, Mazmur 91, kalau kita baca satu pasal, namun kita singkat, ayat ke-5, 6, dan 7, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini menjadi satu ayat yang memberi kekuatan bagi kita, yang bisa menaungi kita dan melindungi kita, membela kita, sehingga dikatakan segala penyakit sampar pun tidak dapat menyentuh, menyusahkan kita. Benar-benar firman Tuhan ini amat memberi kekuatan, memberi kesukaan, sebab di dalamnya ada jaminan firman. Namun ingat, firman yang tadi kita baca dalam Yohanes pasal 1, kalau saja kita saat ini hanya memerlukannya sewaktu dalam keadaan terdesak, sewaktu dalam keadaan katakanlah kepepet, saudara. Firman itu hanya seperti, mau kata, jampe-jampe begitu. Seperti yang terjadi mungkin di dunia
sekarang sekitar kita, seperti mitos lagi. Saudara ingat kata-kata numpang-numpang, anak siapa yang mau numpang lewat? Mungkin teringat akan cerita orang di Gerasa yang dikuasai atau yang dirasuk oleh roh jahat yang banyak begitu. Nah, sewaktu Tuhan mengusir keluar region itu, mereka memilih kawanan babi. Dan mungkin dari sini mitosnya, numpang-numpang kawan sendiri loh mau lewat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau ingatkan, ayat itu, Mazmur pasal 91, baru merupakan tulisan yang dicetak, enak untuk dibaca dan memberi gairah untuk kita membacanya. Kita perhatikan dalam kemah Allah atau bait Allah atau bait suci Allah. Di sana ada perkakas terdiri dari meja roti pertunjukan, kaki dian yang menerangi ruangan, serta mesbah ukupan. Meja roti memberi pengertian tentang firman Allah. Dan di dalam Yohanes pasal 6, saudara, Yohanes pasal 6 di sana dikatakan bahwa jangan engkau mencari roti yang fana, tetapi carilah roti yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Sewaktu Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, karena mereka mencari seolah-olah mengkhawatirkan Yesus. Yesus berkata, aku tahu kamu mencari aku karena engkau telah makan roti gratis dan kenyang. Makanya Tuhan katakan, janganlah cari roti yang akan membinasakan, tapi carilah roti yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Roti berbicara tentang makanan yang Tuhan akan berikan kepada kehidupan yang kekal. Ayat 35 dikatakan begini, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yang dimaksudkan adalah firman yang hidup. Makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal. Jadi bukan roti yang baru logos yang bisa dicetak, yang tercetak di atas kertas ini. Tapi biarlah kita hidup itu. Satu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, katakanlah sebagai ujian bagi mereka. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah engkau juga meninggalkan aku? Setelah Tuhan Yesus mencela banyak orang yang mencari roti, makanan yang gratis dan yang mengenyangkan. Tuhan seperti menguji kepada murid-muridnya. Apakah engkau juga mau meninggalkan seperti mereka? Namun Petrus memberikan jawaban yang begitu kuat sekali dan indah sekali. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, di sini saudara, pengertian daripada roti itu adalah firman yang memberikan kehidupan yang kekal. Dan kalau saja kita keperluan dalam kepepet kita membaca Mazmur 91, itu tidak jauh berbeda dengan para murid-murid pengikut yang dikasih makan gratis 5 roti 2 ikan itu. Tuhan cela seperti itu. Yang dimaksudkan adalah roti kehidupan, meja roti yang ada di sana pun diterangi dengan terang kaki dian. Kaki dian yang menerangi ruang kudus, ruang suci itu termasuk meja roti yang ada di sana. Diterangi oleh terang Kristus. Yohanes pasal 8, saudara, maupun pasal 9, Tuhan katakan, akulah, maksudnya Yesus, adalah terang dunia. Di dalam Yohanes pasal 1 yang tadi kita baca, baru sampai pada ayat yang ketiga. Namun ayat yang keempat kita perhatikan. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi ayat yang kita ambil Mazmur 91 itu, biarlah diterangi. Yang memang Tuhan sudah siapkan. Dikatakan, dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Disinilah kita bisa mengambil makna artian sesungguhnya daripada Mazmur 91. Jadi bukan sekedar ayat hafalan. Bukan hanya sekedar kita mengambil saat-saat kita kepepet, terdesak. Bacalah ayat ini.
yang sekarang ini seolah-olah sedang viral. Firman adalah firman, tetapi perlu diterangi dengan terang Kristus. Barulah firman itu menjadi rema. Kalau tidak, dia hanya baru logos. Dia hanya baru cetakan yang ada di kertas, yang ada di buku ini, saudara. Tidak memberi arti apa-apa. Tetapi saat kita memberi, hati kita terbuka, pikiran kita terbuka, hidup kita terbuka, dan dekat bergaul dengan Allah, sehingga kita mengerti. Firman yang kita baca perlu diterangi dengan terang Kristus. Yang di pasal 8, pasal 9 sudah menuliskannya dengan jelas. Dan pasal 1 ayat 4 katakan, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang manusia ini juga yang akan menerangi setiap ayat firman Allah. Firman Allah adalah Allah sendiri. Tetapi firman Allah yang tidak diterangi dengan Kristus itu hanyalah sebagai cetakan yang enak dibaca, yang menggairahkan untuk kita dengarkannya. Biarlah kiranya melalui kesempatan ini, saudara, apapun yang terjadi di sekitar kita, Matius katakan, marilah kita mempersiapkan diri. Marilah kita berjaga-jaga. Mungkin dari kesempatan ini. Kesempatan di mana pemerintah sudah menganjurkan untuk kita membatasi pertemuan atau sentuhan secara langsung. Ada ayat firman Tuhan katakan, aku tidak takut. Sekali bala sampar sedemikian rupa, bahkan panah api iblis berterbangan. Tapi ingat, perlu diterangi dengan kaki diam. Perlu diterangi dengan terang Kristus yang memang menjadi kebutuhan manusia untuk menjadikan apa yang ada di dalam buku ini menjadi firman Allah yang hidup, yang memberikan jaminan buat kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tundukkan kepala kembali, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, beri kami pengertian, ajar kami untuk mentaati, yaitu bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga apapun rencana Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kami, dunia kami ini, Tuhan, Engkau akan memberitahukan kepada kami. Kami dapat membaca di dalam Alkitab, dan kami pun diterangi dengan terang Kristus yang memberikan pengertian, yang memberikan arahan, yang memberikan pencerahan buat kami. Sehingga setiap firman Allah menjadi jaminan buat kami. Firman Allah memberikan kehidupan buat kami. Karena firman Tuhan juga yang memberikan jalan dan keselamatan buat kami. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita percaya melalui renungan yang singkat, tapi kita percaya ada kekuatan yang baru. Marilah kita terima berkat dari Allah. Semoga Allah damai sejahtera menguluskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, beserta dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.